sama-sama rezekinya yang mendaftar langsung keterima. Iya, alhamdulillah. Biasanya kan orang mendaftar berproses tuh. Orang mendaftar, Ada. kalau saya malah dicari. Iya, Ada yang itu sampai berapa ya? greget banget. Ada yang sampai mendaftarkan sekarang tahun depan baru berangkat. Ada yang mendaftar sekarang 3 tahun ke depan baru diberangkatkan. Iya betul betul. seperti Dan bahkan ada yang tidak lolos. Nah, kalau Mbak Mala sendiri pengalamannya gimana nih di transmigrasi ini? Pengalamannya sih alhamdulillahnya senang aja sih di sini tuh. Nggak ada ngerasa susah atau nggak kerasannya, itu nggak ada. Jadi Ya kayak ya memang karena saya mungkin dari kecil emang sudah di Kalimantan ya. Iya. Jadi nggak ada perbedaan apa ya, kayak jadi sudah tempat. bisa beradaptasi Iya, gitu ya. mm-mm. Nah, karena kan warga Kalimantan, kemudian yang kemarin itu ya, yang informasinya di sana ada kuota dan jadinya mengurus surat pindah ke mana? Ke Jogja, ke Bantul. Akhirnya mendaftar di sana Di ya. sana. Dan alhamdulillah karena memang kuotanya ada. Kuotanya ada, memang di sana kayaknya kekurangan kuota karena kan mungkin ya ada sih sebagian yang ke Kayong, ada yang ke mana ya, Sulawesi ya kemarin. Ada yang juga. ke Morowali, ke Morowali. Kayong, Jadinya dan juga kemana itu kemarin ya? mungkin kalau untuk ke Kabupaten Bulungan, Pasir sendiri nggak banyak gitu, nggak banyak kuotanya, bahkan Iya. kurang. Jadinya mencari untuk yang ikut ke sana. Jadi kami waktu itu dicari 5 orang, diseleksi yang masuk hanya 2, saya sama temen. Oh, Cuman iya. temen itu asalnya dari Pasir Kalimantan juga apa? tetanggaan Sama. saya. Oh, sama-sama rezeki. Alhamdulillah untuk sama-sama dapat ya. Iya. Ya karena Tapi kalau dia mengundurkan diri, dia nggak Oh, jadi gitu. ikut. Jadi saya yang terus maju. Nah, berarti yang satu itu diisi lagi. Iya, mencari lagi kemarin itu. Cuman terus ada yang daftar ternyata nggak jadi ikut, nggak bisa ikut. Akhirnya dia ikut masuk kemarin tahun 2019 dia ke Bulungan, Tanjung Selor. Dia malah meninggalkan Kalimantan ini ke sana ya? Iya, ke Kalimantan Tanjung. Utara. Oh iya. Kalimantan Utara. Iya betul. Mm-mm. Tanjung Selor ya. Iya, Tanjung Selor dia. Gitu. Makanya langsung ya alhamdulillah dapat. Ya saya alhamdulillahnya dapatnya di sini karena untuk saya ke Grogot pun dekat. Iya. Nggak Orang jauh tua kan. juga. Iya. Namanya rezeki ya seperti Iya, itulah. alhamdulillah sih dapatnya di sini. Tapi dulu waktu emang lahirnya di sini di Samarinda. Pasir, Samarinda. Orang tua merantau ke Kalimantan apa ikut transmigrasi juga? Awalnya kan aslinya saya itu orang Banjar di Kalimantan Selatan, memang Iya. orang tua di sana. Habis itu merantau ke Samarinda, lahir di sana. Nenek itu ikut tran di Longikis. Dari Banjar sana ikut tran di Longikis. Oh, berarti aslinya Bu Mala ini Kalimantan orang Selatan. Banjar. Iya, Tapi sudah fasih berbahasa bahasa Jawa. Jawa ya. Luar Karena biasa. dari kecil Sudah bergabung. Iya, waktu dari Samarinda. Terus nenek itu kan di Longikis. Iya. Kemudian ada yang minta tukar tempat. Sama-sama transmigrasi tapi minta tukar tempat di daerah Mendik. Nah, jadi KAI ke Mendik, orang yang di Mendik itu pindah ke Longikis. Oh, tukar gitu tempat. ya. Tapi masih dalam satu kabupaten Iya, ya, masih dalam Kabupaten satu Pasir. kabupaten, iya. Jadi di situ, jadi mama juga ikut nenek lah, ikut orang tuanya, kembali Iya. lagi ke orang tuanya. Jadi dari situ, dari umur berapa ya dulu itu, pokoknya umur 5 tahun 4 tahun kayaknya sudah di Mendik. Oh, iya. Lahirnya aja sih di Samarinda. Ikut sama nenek, sama orang tua juga ikut sama nenek gitu ya. Oh, orang tua, si mama sama bapak juga ikut nenek. ikut nenek. Jadi satu tran itu sama mama sama Bapak bapak. sama nenek sama iya. kakek itu. Jadinya di sana, dan ternyata hanya keluarga kami yang orang Banjar, Yang lain? yang lain Jawa. Oh iya. Karena memang dulu transmigrasi juga daerah Mendik itu transmigrasi, tapi daerah Jawa Timur, Iya. banyak Jawa Timur. Jadinya dari kecil itu teman-teman kan semuanya pakai bahasa Jawa, mereka nggak ngerti dengan bahasa saya yang fasih, bahasa Banjar. Iya. Jadi saya diajarin sama mereka sedikit. Iya, itu dari kecil ya. Iya, akhirnya, Berbaur. iya, akhirnya saya ngerti bahasa Jawa. Jadi sampai sekarang bahasa Jawanya yang totok.
Iya Bapakmu itu orang makanya saya pikir tadi bapakmu orang Banjar. Tapi bahasanya halus. ibu bapak dua-duanya ya. Iya, Berarti bapaknya asli bang. Banjar. Tapi bapak itu berbahasa halus. Pintar. Pinter. Bapaknya kan. Saya pikir Karena orang ya itu tadi Lingkungan hidup dalam lingkungan yang dominan Jawa. orang Jawa. Ini juga saya lagi belajar nih sama ibu sama Nova berbahasa Jawa supaya. Tapi kalau saya ngertinya itu bahasa Jawanya terus terang aja bahasa Jawa kasar, karena dari teman-teman kan kasar. Ya kan nggak bisa sama-sama bahasa- teman-teman anak-anak itu ya. Jawa yang halus untuk orang tua itu masih susah saya nganin. Jadi lebih baik saya kadang pakai bahasa Indonesia aja lah. Takut salah takutnya- takut salah omong Iya, ya. Maksud nanti kita bilang nanti nggak sopan gitu kan. betul sekali. Tapi mending saya daripada Bu Mala. Lu. Iya. Dia kalau pulang ke Bantul nggak diakuin. Kenapa? Dia kan cuma pinjam tempatnya di sana, rumah sama tanahnya habis dijual. Kalau saya kan asli lahir sana. Iya, Dia numpang lewat doang. Iya, numpang Tapi lewat. seenggaknya saya pernah ke Jawa lah sekali. Iya. Tapi pingin ke sana lagi kan? Iya. Tapi saya juga warga Jogja dong karena saya juga numpang lewat. Iya numpang lewat ya. Numpang lewat 5 hari. Bu saya sudah Saya lama juga lumayan kok nggak sih. diakuin di Jogja. Saya kan lama di Setengah- Sumatera. Setengah bulan saya kemarin di Jogja. Jadi lumayan. Lumayan merasakan ya. Iya, Saya aja yang cuma merasakan. 5 hari aja di Udah lama tuh Jogja. rapal. Alhamdulillah sudah dibilang puas. Belum. Pengen lagi. Iya, Tapi kalau untuk menikmati waktu 5 hari itu alhamdulillah lumayan, bukan lumayan, sangat menikmati. Jadi selain BIMTEK, setelah BIMTEK itu kita bisa jalan-jalan, kemudian ke Malioboro, kemana, ke Parangtritis, terus ke Borobudur juga. Meskipun sebetulnya Borobudur itu Jawa Tengah ya. Serikandi transmigrasi ini. Dua orang ini memiliki rezeki yang sama. Maksudnya sama-sama rezekinya, yang mendaftar langsung keterima. Iya, alhamdulillah. Biasanya kan orang mendaftar berproses tuh. Orang mendaftar, Ada- kalau saya malah dicari. Iya. Ada yang itu sampai berapa ya? greget banget. Ada yang sampai mendaftarkan sekarang tahun depan baru berangkat. Ada yang mendaftar sekarang 3 tahun ke depan baru diberangkatkan. Iya betul. Dan bahkan ada yang tidak lolos. Iya. Ada? Karena mungkin ya waktu itu transmigrasi informasinya itu masih sangat minim. Jadi warga orang-orang untuk di kalangan umum itu belum terlalu tahu. Bahkan ada yang mengira bahwa transmigrasi itu hanya ada di zaman Pak Soeharto. Ya, Ya, jadi bahkan ada yang berpikir tetangga seperti saya itu. juga pun awalnya sanksi ya mungkin dengan saya di daerah Mendikbud. Saya pindah cabut berkas untuk pindah ke Jogja itu bulan 4, sedangkan keberangkatan bulan 11. Iya. Jadi kan jauh. Iya. Jadi selama saya tinggal di sana kan nggak diakuin lagi tuh. Warga Mendikbud Iya, kan betul. warga Jogja, nggak tahu orangnya, Iya. nggak tahu tempatnya. Jadinya Udah. mereka Tapi nih bertanya. ada apa ya namanya, kayak sejenis pesan kalau saya bilang ya. Kalau saya sudah banyak mengalami, saya katakan penipuan, mungkin saking awamnya saya, saking keterbatasan pola pikir saya, karena kebodohan, keterbatasan, pokoknya semua keterbatasan saya yang kurang lah gitu ya. Jadi kalau tran di mana-mana itu Mbak bisa dikatakan sebenarnya bilang ada belum tentu ada. Dimohonkan sama kawan-kawan yang lihat di YouTube nih ya. Ini paket sangat-sangat paket pesan gitu ya. Kalau mengikuti tran, tolong datang langsung ke dinas kertrannya. Karena banyak di sana itu ada seperti ini Mbak, saya pernah mengalami. Di sana ada tran, di sana ada tran. Tapi dengan membayar Mbak, saya sudah pernah kena. Membayar sekian juta, Ya, sekian juta. dikasih iming-iming bahwa nanti Iya. kasih ini ya. Bukan begitu Mbak, kadang kan ada di sana ada sekian hektar, tapi dalam 1 hektarnya kita kena misalkan 2,5 juta atau 3 juta gitu. Terus kita kan dimintain uang tuh kan, sudah keluar. Akhirnya dilihat ternyata lahannya di sana nggak ada gitu.